Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih ke biologi sel ya. Jadi tentang aktivitas sel selama hidupnya, itu dia melakukan apa saja sampai akhirnya dia itu bisa memperbanyak diri. Jadi kalau kita lihat dari sisi sel, yang namanya reproduksi, itu kan berarti punya anak gitu ya, punya keturunan. Nah, kalau sel itu dia punya anak dan punya keturunannya adalah melalui pembelahan sel. Jadi setelah dilakukan pembelahan sel, ya kita nggak tahu mana yang anak, mana yang ibu atau bapak gitu nggak ada ya kalau sel. Beda sama manusia yang jelas-jelas ada yang lebih tua, yang mengandung, yang melahirkan gitu. Nah, tapi kalau sel enggak. Jadi ketika dia sudah melakukan pembelahan, maka hasilnya itu adalah dua-duanya sama-sama sel yang baru. Kayak gitu. Jadi, siklus sel sendiri itu adalah bagaimana sel itu hidup ya, dari sejak awal dia terbentuk sampai nanti dia membelah kembali. Fungsi dari adanya pembelahan sel itu adalah untuk reproduksi tadi, terus juga untuk pertumbuhan. Kalau misalnya dia organisme multiseluler, jelas perbanyakan sel itu artinya satu organisme tersebut juga akan tumbuh gitu ya, lebih besar. Dan juga perbaikan jaringan. Jadi kalau misalnya jaringannya ini terus ada yang rusak, itu harus diperbaiki dengan melakukan pembelahan sel menggantikan jaringan yang rusak tersebut. Nah, ini adalah contoh bagaimana hewan, bukan hewan sih, lebih tepatnya protozoa ya. Ini mungkin, ini kalau nggak salah amoeba, itu membelah diri. Itu adalah cara reproduksinya. Kemudian ini adalah proses mulai terbentuknya dua sel dari satu zigot, nanti jadi dua, terus nanti jadi empat, nanti jadi delapan, begitu juga, begitu seterusnya ya. Kayak gitu. Nah, ada istilah yang namanya itu adalah genom. Jadi, genom itu merupakan semua informasi genetik yang dimiliki oleh suatu sel. Kayak gitu. Jadi, genom itu merujuk kepada semua DNA yang terkandung di dalam sel tersebut. Gitu. Itu namanya genom. Nah, kalau di prokariot, genomnya itu tersimpan cuman di satu kromosom sirkuler aja. Tapi kalau eukariotik, ternyata dia memiliki banyak sekali kromosom-kromosom linear. Ya. Nah, contohnya itu manusia. Manusia aja punya 46 kromosom. Tikus gitu, dia punya 40 kromosom. Nah, ini yang dimaksud sama kromosom gitu ya. Jadi kita bisa melihat dan nanti juga kita bisa ada cara untuk menghitungnya. Kira-kira organisme itu tuh punya berapa banyak kromosom sih kayak gitu. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita itu ingin melakukan pembelahan sel, maka sel hasil pembelahan itu tuh harus memiliki semua kromosom yang dimiliki oleh sel induk gitu kan. Ya, bayangin aja, yang awalnya satu sel, terus nanti berkembang jadi dua sel, berarti yang harus dilakukan adalah menduplikasi kromosom itu. Coba bayangin, kalau misalnya kromosomnya milik sel induk itu tidak diduplikasi, ketika dia membelah, berarti masing-masing sel anakan memiliki hanya setengah dari jumlah kromosom yang seharusnya dia miliki. Nah, itu kan nggak mungkin ya, pasti secara fisiologis itu mustahil tidak akan bertahan hidup. Nah, makanya supaya sel anakannya itu juga punya jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, berarti sel induknya harus menggandakan kromosom tersebut. Jadi tepat saat akan melakukan pembelahan sel, memang tiba-tiba kromosomnya itu mendua gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba ada dua. Nah, nanti dalam proses pembelahan sel, dua kromosom itu akan dipisahkan dan nantinya akan
dipisahkan ke masing-masing sel anakan. Ya, jadi ini kisahnya ketika masih tunggal kromosomnya, ini udah ganda gitu ya. Habis itu ini dipisahkan sesama kromatid bersaudara. Nah, jadi itu istilah baru ya buat kalian ketahui. Jadi dari satu kromosom itu kan ada yang namanya sentromer. Sentromer itu tuh biasanya dia tempat lekukannya kayak gini loh. Nah, itu sentromer. Ini dinamakan satu kromosom. Sementara ini juga dinamakan satu kromosom. Kenapa? Karena meskipun DNA-nya sudah mengganda, sudah ada duplikasi, tapi kedua lengan ini masih menempel di sentromer yang sama. Makanya mereka disebut satu kromosom, tapi mereka itu punya dua kromatid, gitu loh. Kalau ini kan satu kromosom, satu kromatid juga. Kalau ini satu kromosom, tapi kromatidnya ada dua di sini. Ya. Nah, jadi suatu pembelahan sel itu akan memisahkan kromatid bersaudara ini. Supaya apa? Supaya copot dari sentromernya dan bisa masuk ke dua sel yang berbeda. Biar masing-masing sel nanti ini isinya adalah satu kromosom dan yang juga terdiri dari satu kromatid, ini juga sama, satu kromosom yang terdiri dari satu kromatid kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan antara sel-sel somatik dan sel-sel gamet. Karena ini terkait sama jumlah kromosom yang ada di dalam kedua sel tersebut. Jadi sel somatik itu nama lainnya adalah sel tubuh. Dia itu punya kromosom yang jumlahnya itu 2 kali lipat dari jenis kromosomnya. Jadi misalnya di manusia gitu ya. Di manusia itu sebenarnya ada 23 jenis kromosom. Ya, jadi kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 23 kayak gitu kira-kira. Nah, ternyata kalau di sel somatik, setiap kromosomnya itu tuh ada 2 salinan gitu. Makanya kalau kita ngitungin kromosomnya satu-satu, hasilnya 46. Tapi 46 itu sebenarnya 23 kromosom yang masing-masing kromosomnya ada kopiannya lagi gitu, ada salinannya. Nah, sel-sel somatik ini dia bisa memperbanyak diri melalui suatu jenis pembelahan yang namanya adalah mitosis gitu ya. Jadi mitosis ini adalah pembelahan sel yang sebenarnya dia itu nggak mesti di sel somatik sih, di sel gamet juga bisa, tapi intinya dia akan mempertahankan jumlah kromosom sel induknya. Jadi pasti sel anaknya itu juga memiliki jumlah kromosom yang sama. Nah, memiliki 2 kromosom untuk setiap jenis kromosom itu namanya adalah diploid atau 2N. Jadi memang ploidi itu adalah suatu istilah untuk menggolong-golongkan kira-kira ada berapa kopi atau ada berapa kromosom untuk setiap jenis kromosom. Kalau triploid gimana? Ya 3N berarti. Berarti untuk setiap satu jenis kromosom sebenarnya ada 3 kromosom. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya gamet itu kebalikannya. Jadi dia hanya memiliki satu kromosom untuk setiap jenis kromosom aja. Misalnya di manusia ada 23 jenis kromosom. Ya udah, 23 itu masing-masing adalah total kromosom gitu di dalam sel tersebut. Makanya dia haploid ya. Dan gamet itu bisa terbentuk akibat pembelahan sel
yang namanya meiosis. Ya, jadi pembelahan sel ini itu akan menghasilkan organisme yang memiliki ploidi setengah dari ploidi awal. Jadi misalnya ploidi awalnya itu adalah 2N. Berarti hasil meiosis ini akan menjadikannya N. Kayak gitu. Oke. Nah, secara umum ini adalah fase-fase pada sikusel ya. Jadi sikusel itu ada 2 fase besar, yaitu fase M atau fase mitotik dan fase interfase. Nah, fase M itu mungkin yang emang sesuai sama namanya, M itu kepanjangan dari mitotik gitu ya. Jadi fase mitotik, kemudian ada interfase. Nah, interfase ini terbagi lagi menjadi beberapa fase. Ada G1, ada S, dan ada G2. Jadi fasenya itu berurutan ya. Maksudnya habis G1 itu S, habis itu G2, baru habis itu interfase selesai dan mulai masuk ke fase M yang terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Jadi di akhir sitokinesis ini, suatu sel itu harusnya udah memisah lagi dan mengganda menjadi 2 sel. Nah, kemudian kalau misalnya sel itu tuh udah masuk ke G1, berarti sel tersebut memang akan mengalami pembelahan, memang akan apa ya, sudah bertujuan gitu untuk melakukan pembelahan sel kalau udah masuk G1. Tapi nanti kita lihat bahwa nggak semua sel yang masuk G1 itu pasti akan membelah. Nanti akan dicek dulu apakah ada yang harus diperbaiki dulu sebelum lanjut ke tahapan berikutnya. Itu namanya nanti adalah kontrol dari siklus sel. Jadi siklus sel ini harus dikontrol ya. Kalau misalnya tidak terkontrol kan jangan-jangan ada sel yang tidak layak untuk membelah tapi terus-terusan membelah. Nah, itu nanti bisa menjadi sumber penyakit. Nah, jadi urutannya itu kan dari G1 ya tadi. G1 itu nanti akan ke fase S, habis itu ke fase G2, terus habis itu ke mitosis, dan setelah itu ke sitokinesis. Nah, interfase itu lama banget, kayak 90% dari siklus sel itu tuh ya di interfase semua ini gitu. Sementara G1 itu dia lebih berfokus ke sel itu untuk bertumbuh, ya, terus habis itu dia berfungsi layaknya sel itu fungsinya sendiri apa. Terus S phase itu dia khusus untuk duplikasi kromosom. Kalau misalnya teman-teman ingat kemarin kita sempat sebut tentang replikasi DNA, ya sebenarnya fase S ini ya isinya replikasi DNA itu gitu. Karena kromosom bisa diduplikasi ya gara-gara komponen DNA di penyusun kromosomnya itu tuh direplikasi gitu. Makanya kromosomnya jadi diperbanyak. Nah, terus habis itu ada fase G2. Jadi fase G2 ini tuh dia udah selesai melakukan replikasi kan. Berarti dia udah benar-benar udah lagi mempersiapkan untuk pembelahan sel. Dan yang terakhir itu fase M. Mitosis itu lebih ke pembagian nukleusnya. Jadi nukleus dari satu sel ini dibagi, sitokinesis nanti sitoplasmanya yang dibagi. Maksudnya apa pembagian nukleus? Sebenarnya lebih tepatnya adalah pembagian materi genetik di nukleus. Kayak yang tadi aku ceritain, kalau misalnya selnya itu mau berkembang biak, mau membelah, maka materi genetiknya itu harus menjadi 2 kali lipat lebih banyak dulu, baru nanti materi genetik itu akan tersebar atau ketarik ke 2 sel yang berbeda. Jadi ujung-ujungnya jumlahnya juga sama kayak induknya.
Nah, ini adalah tahapan-tahapan mitosis ya. Mungkin biar lebih gampang, coba aku cariin video ya, karena memang ini banyak yang gerak-gerak gitu biasanya. Nah, jadi kita akan berfokus ke fase M ya. Di fase M itu tuh sebenarnya apa aja sih yang terjadi? Kok bisa ada sel-sel yang ternyata itu bisa kebagi jadi dua gitu materi kinetiknya. Apa yang terjadi di sana? Oke. In this lesson, we'll be exploring the M phase of the cell cycle, including mitosis and cytokinesis. Let's do a quick review of the cell cycle to see where they fit in. The G1, S, and G2 phases make up interphase. And the M phase represents cell division. Cell division includes division of the nucleus, called mitosis, and division of the cytoplasm, called cytokinesis. Mitosis is further broken down into 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Prophase is the longest phase of mitosis. Prophase is when chromatin begins to condense into the shape of chromosomes, and the nucleolus disappears. The previously replicated DNA coils tightly into sister chromatids. For the first time, you see individual chromosomes. In the center of each chromosome, a centromere attaches the sister chromatids together. Meanwhile, in the cytoplasm, microtubules, known as spindle fibers, begin to fan out from 2 sets of paired structures, called centrioles. The spindle fibers elongate as the centrioles begin moving to opposite sides or poles of the cell. While this is happening, the nuclear membrane surrounding the nucleus disappears. Now that chromosomes are no longer separated from the cytoplasm, the opposite ends of the spindle fibers can attach to the centromeres. Next, the cell enters metaphase. The centrioles complete their movement to the poles of the cell, while the spindle fibers line up the chromosomes along the equator of the cell. The end-to-end alignment of chromosomes results in a sister chromatid on either side of the equator. Anaphase follows metaphase. During anaphase, spindle fibers separate the sister chromatids at their centromere. Once separated from each other, each chromatid is called a chromosome. The single-stranded chromosomes form a V shape
as the spindle fibers shorten and drag them through the gel-like cytoplasm. The chromosomes move to opposite poles of the cell toward their centrioles. It's common to confuse centrioles with centromeres, which connect chromatids. Remember, centrioles are at the poles. Telophase is the final stage of mitosis. In telophase, a nuclear membrane reforms around each set of chromosomes. Then, the chromosomes spread out into chromatin, and the nucleolus becomes visible once again. Mitosis, the division of the nucleus, is now complete. The final step of the M phase is cytokinesis, the division of the cytoplasm. In animal cells, cytokinesis occurs through the inward movement of the cell membrane. This progressively pinches the cytoplasm until two identical daughter cells form. In contrast, plant cells can't pinch in two because they have a rigid cell wall surrounding their cell membrane. Instead, cell wall material assembles along the equator, forming a structure called the cell plate. The cell plate grows until it joins with the existing cell membrane, separating the two halves of the cell into daughter cells. Over time, new cell walls form between the two daughter cells. Here are the key points to remember. The M phase is the fourth and final phase of the cell cycle. During the M phase, cell division occurs through two processes: mitosis, when the nucleus divides, and cytokinesis, when the cytoplasm divides. Mitosis has four phases. During prophase, chromatin condenses into chromosomes, spindle fibers form, and the nucleolus and nuclear membrane disappear. During metaphase, spindle fibers align the chromosomes along the cell equator. In anaphase, the spindle fibers separate sister chromatids into two separate groups of chromosomes, pulling them toward the poles. And in telophase, the nucleolus and nuclear membrane reform. The chromosomes disperse into chromatin. Cytokinesis is division of the cytoplasm. The M phase is complete after cytokinesis occurs. The M phase of the cell cycle always results in two daughter cells. Both of these daughter cells are identical to each other and identical to the original cell that underwent mitosis. Oke, jadi kita lihat ya, di sini tuh ada review kan tadi dari apa aja sih penyusun dari siklus sel itu gitu kan. Kan tadi ada interfase ya, G1, S sama G2. Pokoknya 3 itu adalah penyusun dari interfase. Terus setelah interfase selesai, masuklah ke fase M. Nah, fase M sendiri itu terdiri dari fase mitosis sama fase sitokinesis gitu. Yang fase mitosis itu ternyata kebagi lagi nanti jadi profase, metafase, anafase, dan telofase kayak gitu. Oke, jadi memang banyak istilah-istilah baru yang harus teman-teman ketahui dan dihafalkan ya. Nah, ini kita akan ngomongin tentang profase dulu. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa profase itu ketika kromatin mulai memadat menjadi kromosom yang kelihatan lebih jelas gitu ya. Jadi ini adalah ketika di dalam inti sel itu ada yang namanya materi genetik berupa DNA gitu kan. Ketika DNA-nya itu tuh belum terlalu memadat, dia masih menjadi benang-benang kromatin aja. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, profase itu nanti dia akan menjadi lebih padat seperti ini. Kromosomnya lama-kelamaan dia digulung gitu. Dia digulung bisa jadi seperti ini. Bayangin kayak misalnya kalian itu punya apa ya? Punya
kalian itu punya semacam benang, ya. Terus benangnya itu tuh masih dibiarkan terurai kayak gitu. Nah, tapi kemudian itu kalau udah masuk profase, benangnya itu dipintal lagi. Jadi dijadiin satu gulungan aja, yang mana gulungannya kan pasti lumayan tebel ya, karena semua sepanjang itu benangnya itu dipintal ke situ semua. Nah, tapi jadinya bentuknya lebih jelas, ya kan? Di situ kelihatan kan bentuknya jelas seperti ini. Terus kalau misalnya udah jadi seperti ini di dalam inti sel, ya, kita bisa mengenali bahwa ini adalah kromatid, ya, ini adalah satu kromatid, ini adalah kromatid berikutnya. Jadi karena mereka masih satu sentromer, masih gabung satu di tengah, jadinya disebut sebagai kromatid bersaudara, gitu ya. Jadi ini satu kromosom terdiri dari dua kromatid. Jadi ini adalah kromatid bersaudaranya ini. Jadi ini adalah kromatid bersaudaranya ini. Mereka masih bergabung di satu sentromer yang sama. Nah, lalu di profase juga itu tuh udah mulai ada yang namanya pembelahan sentriol gitu. Jadi awalnya sentriolnya itu cuman di satu tempat aja, terus nanti ternyata dia malah membelah dan makin lama-kelamaan akan menjauhi satu sama lain. Jadi kayak mereka maunya sendiri-sendiri gitu di ujung-ujung yang saling berlawanan. Nah, ternyata mereka itu juga punya kemampuan untuk sintesis yang namanya benang-benang spindle. Jadi yang oranye-oranye ini yang keluar dari sentriol itu namanya benang spindle. Benang spindle ini sebenarnya tersusun dari salah satu jenis sitoskeleton yang namanya mikrotubul ya. Dan fungsinya itu adalah nanti dia bisa nempel ke kromosom gitu. Nah, tapi syaratnya nanti dia bisa nempel ke kromosom itu nanti membran inti ini terdegradasi dulu. Jadi membran intinya itu pecah, pokoknya dia hilang gitu ya, sehingga kromosom yang udah memadat ini tuh bisa berinteraksi sama benang spindle kayak gitu. Oke, kemudian setelah membran intinya hilang kan benang spindle-nya itu bisa nempel lebih tepatnya itu ke sentromernya ini tadi gitu kan. Jadi masuklah ke metafase. Jadi metafase ini tuh adalah ketika kromosomnya ini tuh disejajarkan di tengah atau yang namanya ekuator. Nah, kromosom yang udah sejajar di tengah ini itu artinya dia baik dari sisi kromatid yang satunya, semua kromatidnya itu sama-sama udah ditempelin sama benang spindle gitu. Jadi karena waktu anafase ini benang spindle-nya itu memendek dan karena setiap benang spindle-nya itu udah terkait ke satu kromatid, berarti kan pemendekan benang spindle-nya ini juga akan menarik kromatid itu tuh ke dua arah yang berlawanan. Dan ketika kromatidnya ini sudah tidak lagi berada di memiliki satu sentromer yang sama, ya dia jadinya udah merupakan dua kromosom yang berbeda gitu loh. Ya, sudah dua kromosom yang berbeda dan mereka itu ditarik ke dua kutub yang berlawanan. Nah, ini adalah sentriol. Jadi sentriol itu tuh memang dia itu sudah terposisikan di poles atau di kutub yang berlawanan. Nanti saat telofase yang terjadi itu adalah pembentukan ulang membran inti yang tadi sempat terdegradasi. Terus juga kromosomnya itu sudah mulai tidak memadat. Jadi sudah mulai lebih tidak memadat gitu ya.
Itulah yang terjadi di telofase. Nah, sekarang ke sitokinesis. Berarti kan setelah dia itu sudah memiliki 2 inti, saatnya sekarang sitoplasmanya yang berpisah. Ini yang terjadi di sel-sel hewan, cukup simple ya. Yang jelas tuh harus ada semacam cubitan sitoplasma gitu loh, supaya dia nanti memisah. Nah, tapi kalau misalnya sel tanaman, karena dia punya karakteristik yang berbeda, yaitu dia ada dinding selnya, nggak bisa ada cubitan kayak gitu. Yang bisa itu adalah pembentukan sel plate. Jadi kayak tiba-tiba ada dinding sel baru yang memisahkan 2 sitoplasma. Nanti lama-kelamaan mereka akan tumbuh menjadi 2 sel yang berbeda. Kayak gitu. Oke? Nah, ini ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatiin. Ini contohnya mulai dari interfase. Interfase di sini di G2 ya. Semuanya masih bentuknya kromatin. Tapi setelah profase, dia udah jadi kromosom. Terus sentriolnya sudah membelah jadi 2 dan sedang dalam proses menuju ke kutub yang berlawanan. Terus juga membran intinya itu sedang dalam proses terdegradasi. Nah, sebenarnya kadang-kadang ada yang memasukkan satu lagi fase di antara profase sama metafase. Karena memang profase ke metafase itu kontras banget gitu loh. Jadi prometafase ini biasanya disebut juga sebagai perantara antara profase dan metafase. Nah, di antara profase dan metafase itu ada prometafase. Jadi prometafase ini ketika sudah pecah membran intinya, kromosomnya itu tuh sudah terbentuk memadat dan benang spindle itu sudah mulai nempel-nempel ke kromosom tersebut dan sudah mulai mengarahkan mereka untuk menjadi sejajar di ekuator, tapi belum selesai gitu. Jadi masih dalam proses aja. Jadi nanti kalian bisa ngelihat bahwa belum sejajar secara penuh gitu loh di sini nih. Ini kan udah sejajar ya, benar-benar sejajar. Nah, ini masih dalam proses gitu. Tapi kalian udah lihat bahwa dia itu sudah tidak lagi berada di dalam satu membran inti, udah nggak kayak gitu ya. Baru nanti pas anafase kelihatan ada jarak yang terbentuk ada rongga gitu ya, kayak yang terbentuk di tengah-tengah ini. Nah, itu adalah bukti bahwa ada yang namanya anafase kayak gitu. Nah, berikutnya adalah telofase, udah mulai ada membran inti yang terbentuk lagi dan ada cleavage furrow ya, cubitan sitoplasma kalau di sel hewan. Nah, kalau di sel tumbuhan itu gimana? Nanti kan kita lihat. Ya, ini sama aja sih. Nah, ini ya perbedaannya. Ini di sel hewan, terus yang ini tuh yang di sel tanaman. Udah mulai ada sel plate yang memisahkan antara 2 inti. Oke. Nah, kalau tadi itu kan adalah hasil mikroskopis di hewan ya. Nah, sekarang kita coba tengok yang di tanaman. Ini adalah profase. Bisa kita lihat profase itu tuh dia udah mulai ada warnanya gitu inti selnya. Jadi kalau misalnya sel tanamannya itu tuh tidak sedang dalam proses mitosis, nggak lagi dalam fase M, dia nggak akan kelihatan berwarna gitu. Karena kromatin itu tuh terlalu tipis-tipis, jadi dia nggak akan menimbulkan warna yang gelap. Nah, kalau misalnya dia itu sudah ada warna-warna gelap kayak gini, tapi kalian bisa lihat masih kayak bintik-bintik aja gitu. Jadi pemadatan kromosomnya itu belum sempurna banget. Nah, karena pemadatan kromosomnya ini belum sempurna, jadinya dia masih masuk profase gitu. Nah, tapi kalau di prometafase biasanya pemadatan kromosomnya sudah sempurna, batas antara sitoplasma sama materi genetiknya itu makin nggak ada ya, karena memang membran intinya itu sudah
terdegradasi. Nah, tapi itu belum tersusun di ekuator gitu kan. Baru pas metafase ini kelihatan tersusun di ekuator, dan nanti pas anafase udah kebentuk rongga di tengah karena emang hasil tarikan dari benang spindle-nya ya, kedua arah yang berbeda. Dan akhirnya terbentuklah cell plate di sini. Kayak gitu. Oke, nah sekarang coba ya, di sini ada suatu mikroskopis dari sel-sel meristematis gitu. Jadi sel meristematis itu kalau di tumbuhan artinya adalah sel-sel yang aktif melakukan pembelahan ketika yang aktif melakukan pembelahan karena punya kemampuan meristematik gitu ya. Nah, di sini aku akan melingkari, jadi aku akan ngelingkarin beberapa sel-sel gitu ya. Terus teman-teman nanti silahkan pikirkan kira-kira dia itu termasuk fase apa. Nah, sekarang coba kalian masing-masing tuliskan di kolom chat private message ke aku, kira-kira warna biru itu menunjukkan fase apa, warna merah itu fase apa, hijau fase apa, oranye fase apa, dan coklat fase apa. Jadi cara jawabnya merah titik dua apa, biru titik dua apa, oranye titik dua apa, coklat titik dua apa, hijau titik dua apa, kayak gitu ya. Coba diidentifikasi fase-fasenya. Silahkan. Enter kirim. Enter ini jarak di spasi. Coba aja. Bisa dicoba ya, dikirimkan jawabannya yang udah.
Oke, kita bahas ya, teman-teman. Jadi kalau di sini kan ada yang warna, kita urutin aja ya dari yang biasanya memang kejadian duluan. Yang profase itu ya itu adalah yang warna biru ini. Jadi bisa teman-teman lihat yang profase ini tuh dia ada semacam kayak warna hitam tapi belum terlalu padat gitu kan. Nah, beda sama yang ini. Kayak ini. Itu artinya sel-selnya itu masih fase interfase gitu. Jadi dia masih interfase, belum masuk ke fase M. Makanya inti selnya itu nggak kelihatan di bawah mikroskop. Kenapa? Karena yang kayak tadi aku udah kasih tahu, si kromatinnya itu masih terlalu tipis kayak gitu. Ya, si kromatinnya itu masih terlalu tipis. Nah, kemudian dia itu nanti akan mulai makin memadat dan terikat atau dikaitkan sama benang spindle dari sentriol-sentriol. Nah, itulah yang dinamakan prometafase, yaitu yang ini. Ya, ini prometafase. Nanti kalau dia sudah tersusun di ekuator seperti ini disebut metafase, ya kan? Kalau misalnya dia sedang ditarik gitu oleh benang spindle kedua sisi, itu adalah anafase yang oranye ini. Kayak gitu. Oke. Jadi ini metafase, ini anafase. Baru kemudian terjadi telofase, ya, mulai dibungkus lagi, dan juga pembentukan dinding sel di tengah-tengah. Akhirnya itu yang dinamakan telofase. Nah, gimana caranya kita ngebedain antara sel yang memang lagi profase sama yang lagi telofase? Sebenarnya kita bisa lihat dari ukurannya sih. Kalau kalian perhatiin, sel ini kan masing-masingnya lumayan kecil ya. Jadi memang seakan-akan kayak satu sel, tapi dibagi jadi dua. Bukan memang satu sel beneran. Kayak gitu. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa dia adalah telofase gitu. Oke, jadi ini profase, kemudian ini prometafase, ya. Terus habis itu ini adalah metafase, ya. Ini anafase, oke. Dan yang terakhir telofase sama sitokinesis juga. Ya. Nah, sepertinya masih sedikit yang bisa menjawab dengan tepat. Jadi coba aku carikan lagi ya soal untuk kalian itu nanti bisa latihan mengidentifikasi fase-fase kayak gitu. Oke, kita coba lagi ya. Di sini ada gambar yang udah ditunjuk-tunjukin pakai huruf A, B, C, D, E. Nah, sekarang coba dituliskan di kolom chat A itu fase apa, B itu fase apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa.
Oke, coba ya kita bahas teman-teman. Jadi buat yang nomor A dulu, di sini kita yang seperti yang udah aku kasih tahu, kalau misalnya kalian tuh ngeliat ada sel yang bentuknya lebih kecil daripada biasanya, dan mereka itu tuh memang kelihatan baru aja ada sesuatu yang memisahkan antara kedua inti, itu adalah ciri dari telofase ya. Jadi di sini udah pada benar jawabannya telofase. Kemudian yang B. Nah, yang B di sini kita perhatiin ada eh, kromosom yang udah ketarik ke ujung-ujung kutub yang berlawanan dan di tengah-tengahnya ini tuh sudah ada rongganya. Berarti ini adalah anafase ya. Nah, kemudian yang C di sini ada yang namanya eh, tersusun di ekuator, kayak gitu ya. Jadi tersusun di ekuator, terus tengah-tengahnya ini belum ada rongga. Berarti ini adalah metafase. Oke. Terus habis itu yang D ini tuh dia masih Ambilin ada tuh, Ki. bekas-bekas dari Ki. eh, Iya, itu suruh minta sama yang tinggi tuh. ya di sini dia masih ada bekas-bekas dari kromosom yang belum terlalu memadat, tapi sudah cukup memadat sebenarnya dan membran intinya itu sudah terdegradasi juga. Nah, ini makanya ini namanya prometafase. Ya, dan yang E ketika membran intinya itu masih kelihatan, terus baru mulai melakukan pemadatan kromosom ya. Di sini masih ada nukleolusnya. Nah, jadi ini adalah fase profase. Kayak gitu. Oke, udah lebih banyak bisa ya yang jawab. Maksudnya udah lebih banyak yang bisa jawab. Nah, kita akan lanjut ke topik berikutnya. Jadi, ini adalah bagaimana siklus sel itu tuh dikontrol. Nah, ada yang namanya checkpoint. Checkpoint itu tuh kayak tempat pemeriksaan apakah siklus sel itu tuh lanjut atau ketahan di situ, kayak gitu. Nah, jadi checkpoint itu kalau misalnya di suatu sel itu bisa ditemukan di G1 atau juga bisa ditemukan di antara G2 dan M, fase M, dan juga bisa ditemukan di M itu sendiri, lebih tepatnya di metafase mau ke anafase. Ya, jadi paling nggak ada 3 checkpoint di satu siklus sel. Nah, di fase G1 itu ada checkpoint untuk apa sih? Jadi dia itu untuk melihat kira-kira ukuran selnya udah sesuai atau belum, ada faktor-faktor pertumbuhan atau enggak yang diharuskan untuk ada gitu ya supaya pembelahan terjadi. Kemudian lingkungannya itu seperti apa? Apakah mendukung? Apakah ada bahan-bahan yang dibutuhkan gitu ya? Terus kalau misalnya ada bagus semua gitu ya, memenuhi kriteria semua, maka dia akan lanjut masuk ke fase berikutnya. Berarti dia akan aktif membelah gitu. Tapi kalau misalnya dia stop, artinya nggak ideal untuk lanjut, dia akan keluar dari siklus sel. Dia akan masuk ke fase yang namanya fase G0. Jadi fase G0 ini tuh memang tidak aktif membelah. Contohnya itu adalah seperti saraf, sel-sel otot. Itu tuh udah masuk ke fase G0. Makanya saraf sama sel otot, kalau udah jadi sel saraf dan udah jadi sel otot, dia nggak bisa balik lagi ke fase dia bisa aktif membelah. Kayak gitu. Nah, kalau di G2, itu nanti dia akan mengecek apakah replikasi DNA itu semuanya sudah selesai, terus apakah ada DNA mutasi yang banyak, ukuran selnya kira-kira siap atau enggak, kayak gitu. Kalau iya, maka dia akan lanjut ke fase M kan ya. Nanti di fase M sendiri, itu nanti akan ada pengecekan apakah benang-benang spindle itu tuh sudah melekat ke kromosom pada kinetokor atau tempat melekatnya benang spindle ini secara sempurna kayak gitu.
Oke, kemudian ada checkpoint G1 ini kan yang tadi diilustrasikan. Nah, ini adalah bagaimana checkpoint di M-spindle itu dilakukan. Jadi, ini tuh adalah struktur dari kinetochore, ya. Jadi kayak ada tempat penempelan benang spindle, itu namanya kinetochore. Nah, kinetochore ini tuh suatu protein yang terasosiasi dengan DNA pada sentromer. Jadi di sentromer itu adalah tempat pertemuan antara dua kromatid bersaudara ini, sekaligus tempat melekatnya kinetochore yang akan dilekatkan ke benang spindle, kayak gitu ya. Nah, kenapa kok harus dicek apakah semua kromosom itu tuh sudah kinetochore-nya sudah terpasang ke benang spindle? Karena anafase tuh nggak boleh salah gitu. Jadi pas metafase ini dipastikan semuanya sudah terikat ke benang spindle, sudah tersusun di ekuator, supaya nanti anafasenya nggak boleh salah. Gitu. Karena kalau misalnya bayangin aja, kalau misalnya anafasenya itu tuh salah, berarti kita bisa aja dapetin sel-sel yang jumlah kromosomnya kurang, atau ada juga sel-sel yang jumlah kromosomnya itu terlalu banyak daripada seharusnya. Oke. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ya sekarang ke meiosis. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang meiosis ya. Jadi meiosis ini tuh erat kaitannya sama pewarisan sifat ya. Jadi kita tahu bahwa ada yang namanya gen. Kemarin kita udah deskripsikan ya gen itu apa. Segmen dari suatu DNA yang dapat mengkode suatu pewarisan sifat kayak gitu. Jadi ketika gen-gen ini itu adanya di DNA dan DNA itu membentuk kromosom, ya berarti anak itu bisa dapetin sifat dari orang tuanya gara-gara dia dapetin gen orang tuanya lewat kromosom yang didapatkan dari orang tua tersebut kayak gitu. Jadi itulah yang menyebabkan misalnya ada satu keluarga gitu ya, kita bisa tahu oh iya deh itu kayaknya beneran anggota keluarga tersebut karena struktur wajahnya mirip, nanti warna kulitnya mirip, model rambutnya itu juga mirip kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa simpulin bahwa dia adalah satu keluarga kayak gitu. Itu karena ada pewarisan sifat. Nah, sebenarnya jenis reproduksi sendiri itu ada dua kan ya, yang aseksual sama yang seksual. Kita tahu bahwa aseksual itu artinya dia tidak ada pembuahan. Jadi yang diproduksi itu adalah copy paste aja dari individu sebelumnya. Jadi nanti secara genetik anak sama induk itu sama persis ya. Jadi nggak butuh ada jantan, ada betina gitu nggak butuh. Single parent aja itu udah cukup. Nah, jadi nanti di suatu populasi kalau dia berkembangnya pakai aseksual, maka satu-satunya keragaman genetik itu cuma berasal dari mutasi aja. Nah, keuntungannya adalah dia itu cepat dan lebih efisien secara energi. Tapi karena variasinya di populasi dikit, jadi itu ada dia lebih gampang terancam sama beberapa peristiwa evolusi. Gitu. Nah, kalau seksual dia itu adalah dia itu harus ada gametnya yang diproduksi. Jadi ada gamet jantan diproduksi sama jantan, gamet betina diproduksi sama betina, sehingga nanti tergantung gamet jantan mana yang berhasil membuahi betina apa, itu nanti akan menghasilkan banyak sekali keragaman genetik. Ya. Tapi ya masalahnya mereka itu lebih pelan dan juga lebih tinggi gitu
konsumsi energi yang harus didapatkan. Oke. Nah, sementara kalau misalnya di kromosom sendiri, itu kita bisa tahu kan kalau di manusia itu tuh ada 46 kromosom alias 2N di sel-sel somatik gitu. Nah, tadi kan kenapa ini 2N? Karena 2 kali 23. Karena sebenarnya ada 23 jenis kromosom kayak gitu. Nah, makanya 23 jenis kromosom ini tuh punya pasangan. Masing-masing punya pasangan. Jadinya ada 46 kromosom. Nah, sepasang kromosom yang berpasangan itu disebut kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu salah satu didapatkan dari induk betina, salah satu didapatkan dari induk jantan, misalnya seperti itu. Nah, jadi autosom sendiri itu adalah 22 pasang kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin, sementara kromosom seks itu adalah kromosom X dan kromosom Y. Itu seringkali dibilang juga kromosom ke-23. Kalau misalnya wanita, maka dia itu adalah XX. Dan kalau pria itu tuh XY gitu. Jadi cuman kromosom ke-23 aja yang menentukan seks gitu. Dia ininya apa namanya jenis kelaminnya itu apa. Nah, sementara kalau misalnya gamet itu dia udah N-nya itu adalah ploidinya itu bukan lagi 2N tapi N aja. Jadi bukan 22 pasang tapi benar-benar cuma 22 aja gitu. Jadi 22 autosom plus 1 kromosom seks. Jadi kalau misalnya di sel telur nanti akan kita dapatkan 22 plus X. Nggak mungkin ada yang lain karena memang sel telur itu ngebawanya X. Sementara kalau sperma 22 plus X atau 22 plus Y. Ya. Berarti di sini masih ada alternatif. Jadi 50-50 gitu ya. Mau yang nanti akhirnya akan membuahi telurnya itu yang 22 plus X, ya berarti nanti dia jadi individu perempuan, betina. Tapi kalau yang membuahi adalah 22 plus Y, maka nanti jadi jantan atau laki-laki gitu. Nah, ini adalah gambaran yang dimaksudkan sama kromosom homolog pada suatu sel somatik gitu ya. Jadi di sini itu tuh dia totalnya punya 6 kromosom. 6 kromosom ini tuh sudah diploid ya, sudah 2N. Artinya total jenis kromosomnya itu sebenarnya cuma 3. Tapi setiap jenis ini tuh ternyata ada pasangan homolognya. Jadi ini adalah satu jenis ya. Ini kan satu jenis kromosomnya. Jenis itu tuh maksudnya bisa kita lihat dari panjangnya, terus habis itu letak sentromernya di mana. Itu kita bisa menggolongkan dia jadi satu kromosom yang satu jenis kromosom yang sama. Ini juga sama ya, yang ini sama yang ini juga satu jenis kromosom yang sama. Terus yang ini juga satu jenis kromosom yang sama. Tapi kan kita lihat, kromosom ini punya pasangan homolognya. Kromosom ini punya pasangan homolognya. Kromosom ini punya pasangan homolognya. Ya, jadinya dia adalah 2N karena dia ada individu yang sudah punya pasangan kok individu? Maksudnya kromosom yang udah punya pasangan homolognya seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini ada kromatid yang tidak bersaudara berarti ya. Kalau kita bandingkan yang ini dengan yang ini, karena definisi dari kromatid bersaudara itu harus yang hasil replikasi sendiri. Oke, nah sekarang kita akan lihat apa yang bisa diaplikasikan dari kita mengetahui kromosom itu ya. Jadi dia namanya karyotype. Karyotype itu adalah suatu gambar dari kromosom pada suatu organisme. Jadi gambarnya itu tuh biasanya juga udah dilakukan pewarnaan. Nanti pasti kalau misalnya dia itu kromosom homolog, pola pewarnaannya itu bakalan sama, ukurannya juga bakalan
sama. Jadi lebih gampang untuk diidentifikasi. Oke, nah jadi ini adalah contoh karyotype ya, tapi ini belum disusun. Kan kalau misalnya mau disusun itu biasanya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, di sini kan dia adalah oh iya, yang perlu kalian ketahui itu adalah ini. Untuk yang ke-23, kromosom ke-23 itu kan sebenarnya kromosom gonosom ya atau kromosom seks. Jadi ini adalah contoh dia di laki-laki. Kenapa kok ini bisa contoh dia di laki-laki? Karena di sini XY ya kan. Kita bisa lihat bahwa X sama Y itu sebenarnya nggak homolog. Ya bayangin aja X panjangnya segini, Y panjangnya kecil banget segini. Jadi mereka itu sebenarnya nggak homolog ya. Oke. Nah, jadi kira-kira ini laki-laki atau perempuan? Cewek ya? Nih, perempuan. Karena di sini kita bisa lihat Y-nya nggak ada, tapi di kromosom ke-23 ada 2 kromosom X. Meskipun kayak di sini ukurannya nggak terlalu sama, tapi ya sebenarnya secara umum mereka sama. Kalau ini jelas laki-laki ya. Di sini kan ada X, terus habis itu ada Y juga. Nah, karyotype itu bisa digunakan untuk menentukan apakah ada suatu kelainan genetik. Contohnya itu, misalnya ada kromosom yang terlalu banyak jumlahnya. Kayak gitu. Nah, soalnya kalau misalnya jumlah kromosom itu tuh rusak, atau kayak sangat-sangat berbeda dari sebelumnya, itu bisa jadi dia selnya mengalami kanker. Karena sel yang mengalami kanker itu tuh banyak, mutasinya itu sangat ekstensif ya, sangat besar, sangat banyak. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini nggak usah deh. Meiosis itu dikenal juga sebagai pembelahan reduksi. Apa yang direduksi? Jadi yang direduksi itu tuh adalah ploidi, gitu ya. Nah, kenapa kok dinamakan reduksi? Karena ploidinya berkurang. Makanya sebenarnya kurang tepat ya. Kalau misalnya kita bilang, oh, meiosis itu mengubah dari yang awalnya diploid jadi haploid gitu kan. Itu tuh maksudnya tepat, tapi nggak semua tidak mencakup keseluruhan. 2N jadi N, ini kan ada reduksi benar. Tapi juga bisa, misalnya ada suatu sel yang 4N tetraploid. Kalau dia dilakukan meiosis, ya jadinya 2N gitu. Ada 6N kalau dilakukan meiosis, ya berarti nanti dia jadinya 3N gitu. Pokoknya intinya dia akan mengubah atau kayak dia akan menurunkan jumlah ploidi jadi setengah dari jumlah ploidi di induknya. Karena memang sel somatik di manusia itu 2N,
ya berarti meiosis di manusia itu selalu menyebabkan 2N jadi N. Tapi kalau misalnya di tanaman yang biasanya bisa ploidinya itu banyak, meiosis itu bisa menghasilkan pada intinya setengah dari jumlah ploidi induk gitu ya. Nah, makanya supaya dia itu bisa melakukan pengurangan jumlah ploidi, maka dia itu harus membelah 2 kali, ya kan? Harus membelah 2 kali. Jadi hasilnya nanti adalah anakan sel yang berjumlah 4, tapi tidak identik dengan induknya, gitu ya. Jadi ini contohnya adalah ketika selnya itu tuh belum memasuki fase S, ya kan? Jadi masih suatu kromosom homolog itu masih memiliki satu kromatid semuanya. Tapi kemudian kromosomnya itu berduplikasi ya, mengalami replikasi DNA, jadi ada kemunculan kromatid bersaudara kayak gini. Oke, ada kemunculan kromatid bersaudara. Terus habis itu kemudian kromatid bersaudaranya itu akan tidak akan terpisah dulu gitu. Jadi pada meiosis 1 terjadi pemisahan kromosom homolog. Jadi kromosom homolog ini berpisah tapi kromatid bersaudaranya belum memisah. Baru nanti pas meiosis 2 kromatid bersaudaranya akan memisah. Gitu. Jadi yang lebih mirip sama mitosis itu sebenarnya di meiosis 2. Karena baik mitosis maupun meiosis 2 kan sama-sama untuk melepaskan ini kan, melepaskan antara 2 kromatid bersaudara ini. Tapi kalau misalnya meiosis 1, dia cuma memisahkan kromosom homolog aja. Oke. Nah, ada beberapa kejadian yang unik gitu, terjadi di meiosis 1. Dan itu tidak terjadi di mitosis, karena memang itu unik untuk meiosis. Nah, jadi di profase 1, ya, jadi profase pada meiosis 1, itu nanti ada sinapsis. Sinapsis itu adalah fenomena kromosom homolog itu akan berpasangan. Jadi dia tahu gitu mana kromosom yang merupakan kromosom homolognya, mereka akan mendekat terus membentuk tetrat. Tetrat itu ya gabung karena mereka nempel, jadi kayak ada 4 sister kromatid yang berjejer gitu kan. Terus nanti akan terjadi crossing over pada chiasma. Apa itu crossing over? Jadi crossing over itu 2 kromatid yang tidak bersaudara, tapi karena mereka itu tuh asalnya dari 2 kromosom yang berbeda gitu ya. Nah, itu mereka akan bertukar segmen kromosom. Jadi mereka benar-benar akan bertukar segmen kromosom. Kayak gitu. Jadi nanti di metafase 1 kita juga bisa lihat tetrat itu yang berjejer di tengah, bukan cuman 1 kromosom aja tapi 2 kromosom yang berjejer di tengah. Terus nanti pas anafase 1 pasangan homolognya akan memisah gitu ya. Nah, kemudian telofase 1 itu tuh dia akan menghasilkan sel anakan yang sudah haploid. Ya kan? Dia sudah haploid tapi setiap kromosomnya masih memiliki 2 salinan DNA kayak gitu. Jadi ini prosesnya secara lebih detail, ini profase 1. Lihat, ada sinapsis antara kromosom homolog sampai akhirnya di chiasmata terjadi crossing over. Jadi chiasmata itu adalah lokasi terjadinya crossing over gitu ya. Sehingga nanti waktu di metafase 1 mereka ya, tetrat ini berjejer, baru nanti anafase 1 akan menarik masing-masing kromosom. Kita bisa lihat di sini kenapa warnanya bisa berbeda sendiri. Ya ini hasil pertukaran segmen kromosom di fase profase tadi kayak gitu. Jadi waktu dilepaskan sinapsisnya, itu kelihatan bahwa mereka udah melakukan rekombinasi namanya. Nah, kemudian nanti akan muncul
membran inti lagi ya. Pokoknya telofase seperti biasa. Baru nanti meiosis 2 inilah yang mirip banget kayak kayak mitosis gitu. Jadi dia dari profase 2 itu nanti dia akan tersusun di metafase 1, metafase 2, tersusun di ekuator seperti pada umumnya gitu. Jadi cuma satu kromosom aja. Jadi nanti anafasenya itu akan menarik ke kutub yang berlawanan kromatid bersaudara gitu. Jadi akhirnya kromatidnya saling memisah dan terjadilah telofase yang membuat membran inti dan sitokinesis yang memisahkan sitoplasma. Gitu. Hasilnya itu adalah 4 sel haploid gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, ini ya yang event yang unik terjadi di meiosis itu adalah profase 1 gara-gara ada sinapsis dan crossing over-nya. Terus di metafase 1 gara-gara yang tersusun di ekuator itu tuh adalah 2 kromosom yang saling berpasangan tadi yang sinapsis. Terus di anafase 1 itu nariknya itu bukan narik kromatid bersaudara tapi narik 1 kromosom utuh kayak gitu. Dan sister kromatidnya masih tertempel di sentromer setiap kromosom yang ditarik itu. Oke, jadi tadi kita udah lihat ya penjelasannya mengenai meiosis. Sekarang coba kita lihat tayangan ya, video. In this lesson, we'll explore the details of what happens during the phases of meiosis. Meiosis, sometimes called reduction division, is the type of cell division that produces gametes. By gametes, we mean sex cells, such as sperm cells in males and egg cells in females. Meiosis is broken down into 2 stages of cell division, called meiosis I and meiosis II. Meiosis I has 4 phases: prophase I, metaphase I, anaphase I, and telophase I. And meiosis II also has 4 phases: prophase II, metaphase II, anaphase II, and telophase II. Let's look at what happens during meiosis I. Prophase I starts with a diploid cell. Its chromatin contains 2 uncoiled, spread-out sets of chromosomes, 1 from each parent. After the DNA in the chromatin replicates, it condenses into the more familiar X-shaped chromosomes. The replicated DNA is the same in the identical sister chromatids of each chromosome. In a process called synapsis, each chromosome pairs up with and binds to its corresponding homologous chromosome, forming a tetrad. A tetrad is the group of 4 sister chromatids in paired homologous chromosomes. The chromosomes contain genetic information called genes. These genes were inherited from each parent.
and different versions of the same gene on each chromosome are called alleles. In a process called crossing over, chromatids from each homologous chromosome exchange segments of alleles. Also called recombination, crossing over randomly happens on every chromosome, resulting in different gene combinations. This explains why every gamete is genetically different from every other gamete. Crossing over results in genetic variety in offspring. This is why children are different from their biological parents, as well as from their biological siblings. Continuing on with prophase 1, the nuclear membrane disappears. The centrioles move to opposite ends of the cell, and spindle fibers fan out from them. Next, in metaphase 1, the homologous chromosomes line up at the equator and attach to spindle fibers from opposite poles. During anaphase 1, spindle fibers separate the homologous chromosomes in each tetrad and pull them to opposite poles of the cell. The cell enters telophase 1 with one chromosome from each homologous pair at separate poles. However, each chromosome still consists of sister chromatids. Keep in mind that each chromosome's sister chromatids are no longer identical because of the allele exchange that happened during crossing over. Then, spindle fibers disappear and the nuclear membrane reforms around the chromosomes. Finally, cytokinesis occurs. Meiosis I ends with two genetically different haploid daughter cells. Each haploid cell contains only one set of chromosomes, consisting of paired sister chromatids. Both cells now enter the next stage, meiosis II. However, unlike meiosis I, DNA does not replicate before meiosis II begins. Once again, in prophase II, the nuclear membrane disappears, and spindle fibers fan out from the two sets of paired centrioles. During metaphase II, the chromosomes in each cell line up at the equator and attach to spindle fibers from both poles. During anaphase II, the sister chromatids of each chromosome separate and move to opposite poles. Once the sister chromatids separate, they're called chromosomes. Finally, during telophase II, the spindle fibers disappear and nuclear membranes reform. And cytokinesis occurs in both cells. Meiosis II ends with 4 genetically different haploid daughter cells, each containing only one set of chromosomes. Some key points to remember about meiosis. It begins with a diploid cell. Meiosis only produces gametes. Gametes are genetically different haploid cells, sperm cells in males and eggs in females. Meiosis has 2 stages of cell division, called meiosis I and meiosis II. During meiosis I, homologous chromosomes separate to produce 2 haploid cells, each containing chromosomes in the form of paired sister chromatids. In meiosis II, the sister chromatids separate in both cells, becoming individual chromosomes. Cytokinesis of these cells produces 4 genetically different haploid gametes. And here are some key points to remember about prophase I. The pairing of homologous chromosomes, called synapsis, occurs. Each pair of homologous chromosomes, consisting of 4 chromatids, is called a tetrad. During the process of crossing over, chromosomes in homologous pairs exchange segments of alleles. Crossing over results in genetic differences in gametes. All gametes produced by meiosis are haploid.
Oke, nah jadi di sini ada dijelasin bahwa meiosis itu adalah inti dari suatu reproduksi seksual ya. Karena meiosis itu yang membentuk sperma sama ovum atau sel telur. Nah, dia itu akan menyebabkan terdiri dari beberapa fase ya. Jadi ada meiosis 1 dan meiosis 2 yang masing-masing ada profase, metafase, anafase, dan telofasenya sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, jadi ini adalah profase 1 kayak gitu ya. Jadi dia kondisinya masih diploid selnya, terus nanti dia akan menjadi kromosom yang memadat. Nah, di sini kita akan mengetahui ada bagian-bagian dari kromosom kan. Sama seperti tadi kayak ada sister chromatidnya. Terus di sini ternyata ada kromosom homolog. Bisa dilihat dari karakteristiknya yang sama ukurannya, terus juga letak sentromernya gitu ya. Jadi gara-gara itu kita sebutin dia itu bisa saling berpasangan. Nah, karena masing-masing kromosom itu ada 2 kromatid, jadinya disebut tetrad karena ada 4 kromatid yang berjejer. Nah, jadi tuh di kromosom itu tuh kita lihat ada yang namanya gen ya. Gen itu kan berarti tadi segmen DNA yang bisa mengekspresikan sesuatu gitu. Nah, kalau alel itu adalah alternatif dari gen tersebut. Jadi jadi untuk dua kromosom yang homolog kayak gini, gennya itu tuh sama. Jadi di satu posisi ini, terus kalau kita lihat di posisi yang sama di kromosom satunya, mereka tuh pasti memiliki gen yang sama, misalnya sama-sama untuk mengontrol warna rambut, misalnya gitu. Tapi alelnya itu bisa jadi beda. Jadi bisa jadi di kromosom yang ini bawahnya adalah gen untuk warna rambut yang alelnya itu warna rambutnya jadi hitam. Tapi yang ini dia itu ngebawa alel yang mana akan menyebabkan jadi warna pirang kayak gitu. Nah, berarti kan meskipun dia itu adalah kromosom homolog yang membawa gen yang sama, tapi alelnya itu bisa berbeda gitu. Makanya akibat dari terjadinya crossing over ya itu tuh dia bisa jadi akan memiliki kombinasi yang baru gitu. Jadi kombinasi yang baru ini itu akan meningkatkan keanekaragaman genetik. Makanya kita bisa jadikan ya, kan kita bisa mikir kayak gini. Adik sama kakak itu bisa jadi beda banget secara penampilan. Ya, yang maksudnya beda banget materi genetiknya yang kelihatan di penampilannya. Misalnya adiknya ini tuh kulitnya itu cenderung gelap, rambutnya itu keriting, terus habis itu matanya itu warnanya eh, hitam, tapi kakaknya itu kulitnya lebih cerah, lebih tinggi, rambutnya itu lebih lurus, matanya itu coklat, misalnya seperti itu. Nah, jangan dulu nih kita bilang wah berarti ternyata orang tuanya itu tuh lebih mirip sama si adiknya misalnya, si kakaknya nggak mirip atau kebalikannya. Nah, itu tuh kita eh, sebenarnya belum tentu adik kakak itu mirip ya. Meskipun asal spermanya juga dari ayah yang sama, asal sel telurnya juga dari ibu yang sama, tapi kombinasi materi genetik di ovum dan di sperma yang kebetulan berhasil kebetulan berhasil melakukan pembuahan itu kan bisa beda-beda gitu. Makanya akhirnya keberadaan meiosis ini itu sangat meningkatkan keanekaragaman makhluk hidup gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada keanekaragaman makhluk hidup, kalau misalnya keanekaragaman makhluk hidup itu tinggi, maka kita jadi lebih mungkin untuk survive. Jadi memang keanekaragaman itu harus dijaga. Oke? Nah, ini kan ceritanya ada profase 1 yang mulai udah selesai, terus habis itu mulai masuk ke metafase 1, udah diikat sama benang spindle ya, terus ditarik sama anafase 1 ke ujung-ujung, dan akhirnya masuk udah terpisah kromosom homolognya. Jadi di sini tuh jumlah kromosomnya masih sama sih, cuman nanti di telofase kan dia dipisah tuh. Di telofase tuh dia dipisah, jadi dipisah dan kita udah bisa tahu bahwa dia itu haploidinya udah berkurang setengah gitu ya.
Nah, yang awalnya kromosomnya ada 4, induknya tadi ternyata ini kromosomnya udah tinggal 2, jadi udah haploid ya. Nah, terus juga kita bisa lihat ada rekombinasi yang sudah dilakukan. Nah, barulah nanti masuk ke profase 2 ya. Yang mana ini mirip banget kayak mitosis, jadi tinggal aja kita skip ya. Pokoknya segini udah anafase, akhirnya telofase 1, telofase 2. Nah, kalau kita perhatiin di sini, dia itu tuh jumlah kromosomnya itu tuh sudah sudah 2, jadi dia haploid ya. Selain dia itu tuh haploid, dia juga tidak memiliki kromatid bersaudara. Artinya, dia tidak lagi memiliki salinan DNA hasil replikasi yang sebelumnya. Kayak gitu. Makanya dia akhirnya menjadi seperti itu. Coba kita lihat ya hasil akhir dari meiosis tuh. Nah, kayak gini ya, kalau kita bandingin ini proses mitosis sama meiosis dari sel yang awalnya itu diploid, diploidnya itu terdiri dari 6 kromosom. Nah, di meiosis 1 itu nanti dia akan memisah menjadi 2 sel yang sudah haploid, terus nanti setelah meiosis 2 dia akan memisah jadi masing-masing 2, jadi totalnya itu 4 sel, yang mana dia itu kelihatan ada jumlah ininya ya, apa namanya, 1, 2, 3, itu dia setengah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kan udah haploid dan juga kopinya atau salinannya itu 1 aja. Nah, sementara kalau mitosis yang awalnya itu 2N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti di akhir juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman memang sudah tidak terduplikasi. Karena memang diduplikasi ini kan cuman kalau mau melakukan pembelahan aja. Seperti itu. Nah, jadi tuh produksi gamet itu, dia itu bisa terjadi produksi gamet itu kan dilakukan oleh meiosis gitu kan. Cuman nanti ada beberapa siklus hidup dari makhluk hidup selain manusia gitu ya, yang cukup unik. Jadi misalnya meiosis itu tuh sudah terjadi gitu ya. Ternyata berarti kan dia sudah memiliki apa namanya, haploid gitu, udah memiliki haploid. Nah, tapi dia masih melakukan mitosis lagi gitu. Jadi mitosis itu juga bisa dilakukan oleh sel-sel haploid. Terus ya nggak berubah, isinya tetap haploid, memperbanyak diri aja. Itu juga bisa. Jadi ada gamet-gamet yang udah selesai ini udah terbentuk hasil meiosis, tapi dia masih melakukan pembelahan mitosis lagi kayak gitu. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan tentang mitosis dan meiosis? Berarti kalau kita tadi udah bisa simpulin ya, kalau di reproduksi seksual itu mitosis sama meiosis sama-sama berperan, terutama meiosis untuk menghasilkan gametnya. Sementara kalau reproduksi aseksual itu cuma bergantung sama mitosis aja. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, wait. Nah, coba kita kerjain bareng-bareng soal ini ya. Jadi ini buat nge-review ingatan kita tentang perbedaan antara mitosis dan meiosis ya. Yang nomor 3,
kira-kira apakah setiap kejadian dari A sampai F ini itu terjadi di mitosis aja, meiosis aja, atau terjadi di dua-duanya? Kayak gitu ya pertanyaannya. Jadi coba kita lihat. Yang A, kromosom line up at metaphase plate. Artinya kromosom itu berjejer di bidang metafase atau di bidang ekuator kayak yang tadi. Itu yang both ya, keduanya. Mitosis sama meiosis itu sama-sama punya fase metafase. Jadi pasti ada kromosom yang berjejer di situ gitu. Crossing over cuman ada di meiosis aja. Sitokinesis ada di dua-duanya. Kromosom direplikasi ada di dua-duanya. Hasilnya itu adalah 4 sel anakan yang haploid, itu meiosis. Hasilnya adalah 4 sel anakan, hasilnya adalah 2 sel anakan yang diploid, itu yang mitosis, gitu ya. Oke? Bisa dipahami ya? Oh ya, ini tadi yang aku mau tunjukin, lupa, siklus seksual yang beda-beda untuk setiap organisme. Jadi kayak contohnya tanaman ya. Di tanaman ini tuh dia memiliki, bisa aja dia memiliki fase namanya fase sporofit sama gametofit gitu. Jadi sporofit itu tuh menghasilkan spora. Nah, sporanya itu adalah akan bertumbuh menjadi individu haploid gitu. Jadi kalau di manusia kan habis meiosis dia langsung jadi gamet tuh. Tapi kalau di tumbuhan itu habis meiosis tuh masih jadi spora dulu. Sporanya berkembang, baru nanti sporanya itu mengalami mitosis yang akhirnya menghasilkan gamet. Gitu ya. Jadi tapi pada akhirnya ya meiosis menghasilkan gamet, cuman memang pada beberapa siklus kehidupan tumbuhan meiosisnya itu menghasilkan spora, baru sporanya nanti berkembang menghasilkan gamet juga. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi materi Bisalmol, kemungkinan yang terakhir, sebelum nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu genetika. Dan kemungkinan udah sama pengajar yang lain ya, kalau genetika nanti sama Kak Ihsan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.